Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 1 berbunyi, ketiga adalah semua tindakan yang bertujuan untuk menjamin serta melindungi kesejahteraan tenaga kerja dengan mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan. Dan ayat 2 berbunyi, bekerja pada ketinggian adalah pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja di tempat kerja yang memiliki perbedaan tinggi dari permukaan tanah atau air dan dapat mengakibatkan cedera, kematian, atau kerusakan harta benda bagi pekerja atau individu lain di lokasi tersebut. Pasal kedua berisi tentang pengusaha atau pengurus itu wajib menerapkan ketiga dalam pekerjaan yang melibatkan ketinggian. Dan pada pasal ketiga, bekerja pada ketinggian wajib memenuhi persyaratan ketiga yang meliputi perencanaan, prosedur kerja, teknik bekerja aman, APD, dan tenaga kerja. Pada bab 2 perencanaan, pasal 4 itu berisi tentang pengusaha atau pengurus bertanggung jawab memastikan bahwa semua pekerjaan yang melibatkan ketinggian telah direncanakan dengan cermat, dilaksanakan dengan keamanan, dan diawasi dengan baik. Pada pasal kelima, pengusaha dan pengurus wajib memperhatikan dan melaksanakan penilaian risiko dalam aktivitas pekerjaan pada ketinggian serta melakukan langkah-langkah untuk mencegah kecelakaan, meliputi memastikan bahwa pekerjaan dilakukan dengan aman dan memberikan peralatan keselamatan kerja yang tepat pada pekerja. Pada bab 3 prosedur kerja pasal 6, pengusaha dan pengurus wajib mempunyai prosedur kerja yang meliputi teknik cara perlindungan jatuh, cara pengolahan, teknik dan cara melakukan pengawasan pekerjaan, pengamatan tempat kerja, dan kesiapsiagaan dan tanggap darurat. Yang selanjutnya ada pasal 7. Pada pasal 7 ini pengusaha dan pengurus wajib memasang perangkat pembatas daerah kerja. Pembagian kategori wilayah pembatas itu A. Wilayah bahaya yang merupakan daerah pergerakan tenaga kerja dan barang untuk pergerakan vertikal dan horizontal. Selanjutnya ada wilayah waspada merupakan daerah antara wilayah bahaya dan wilayah aman yang luasnya diperuntukkan sedemikian rupa agar benda terjatuh tidak masuk ke wilayah aman. Dan wilayah aman itu merupakan daerah yang terhindar dari kemungkinan kejatuhan benda dan tidak mengganggu aktivitas tenaga kerja. Selanjutnya bab 3 prosedur kerja bagian ketiga benda jatuh. Pasal 8. Pengusaha atau pengurus wajib memastikan bahwa tidak ada benda jatuh yang dapat menyebabkan cedera atau kematian pada pekerja. Bab 3 prosedur kerja bagian keempat kesiapsiagaan dan tanggap darurat pasal 9. Pengusaha atau pengurus wajib membuat rencana tanggap darurat secara tertulis yang meliputi 4 poin sebagai berikut. Bab 4 teknik bekerja aman. Bagian ke-1 umum pasal 10. Yang disari dari kedua ayat tersebut adalah pengusaha atau pengurus wajib memastikan dan melaksanakan teknik bekerja aman untuk mencegah jatuhnya tenaga kerja dari ketinggian. Bagian kedua bekerja pada lantai kerja tetap pasal 11 yang berisi mengenai 4 upaya mengurangi dampak jatuh dari ketinggian yang dapat menggunakan alat penahan jatuh kolektif berupa jaring atau bantalan. Bagian ketiga bekerja pada lantai kerja sementara pasal 12 yang berisi upaya untuk mencegah jatuh dari lantai kerja sementara dapat menggunakan alat penahan jatuh perorangan berupa tali ulur tarik otomatis atau tali ganda dengan pengait dan peredam kejut. Pasal 13 lantai kerja sementara dan struktur pendukungnya tidak boleh menimbulkan risiko runtuh atau terjadi perubahan bentuk atau dapat mempengaruhi keselamatan penggunaan. Paragraf 1. Permukaan rapuh, peranca, dan tenaga pasal 14 yaitu pengusaha dan atau pengurus wajib memastikan tidak ada tenaga kerja yang mendekati, melewati, dan melakukan pekerjaan pada atau dekat dengan permukaan yang rapuh. Pasal 15 yaitu pengusaha dan atau pengurus wajib memastikan pekerjaan pada ketinggian yang menggunakan perancah dari atau tangga memenuhi persyaratan K3. Paragraf 2. Bekerja pada ketinggian di alam. Pasal 16 yaitu pengusaha dan atau pengurus wajib memastikan tenaga kerja yang melakukan pekerjaan pada ketinggian di alam melaksanakan persyaratan K3 sebagaimana diatur dalam peraturan menteri ini. Bagian keempat bergerak secara vertikal atau horizontal menuju atau meninggalkan lantai kerja. Pasal 17 yaitu pengusaha dan atau pengurus wajib menyediakan alat pengangkut orang untuk pergerakan tenaga kerja menuju atau meninggalkan lantai kerja. Pasal 18 yaitu gunakan perangkat penahan jatuh perorangan yang sesuai dengan jenis pergerakan yang dilakukan. Bagian kelima bekerja pada posisi miring pasal 19. Bekerja pada posisi miring hanya dilakukan jika bekerja pada lantai kerja tetap atau sementara tidak dapat dilakukan atau pekerjaan mengharuskan tenaga kerja pada posisi miring. Bagian keenam bekerja dengan akses tali pasal 20. Bekerja dengan akses tali hanya dilakukan jika bekerja pada lantai tetap atau sementara tidak dapat dilakukan dan atau pekerjaan mengharuskan tenaga kerja bekerja dengan akses tali. Alat pelindung diri, perangkat pelindung jatuh, dan angkut. Pasal 21 pada bagian ke-1 alat pelindung diri pengusaha dan pengurus wajib menyediakan APD yang sesuai dengan tenaga kerja yang bekerja pada ketinggian. Pasal 22 bagian kedua perangkat pelindung jatuh, pengusaha dan atau pengurus wajib memastikan perangkat pelindung jatuh memenuhi syarat persyaratan K3. Pasal 23 perangkat pelindung jatuh terdiri atas A. Perangkat pencegahan jatuh kolektif dan perangkat pencegah jatuh perorangan, B. Perangkat penahan
Dan paragraf kedua, perangkat pencegahan jatuh kolektif pasal 24. Peraturan melindungi tenaga kerja dari jatuh ketinggian dengan menggunakan perangkat pencegahan jatuh kolektif untuk menjaga kerja pengamanan kerja. Paragraf ketiga, perangkat pencegah jatuh perorangan pasal 25. Lembar menunjukkan peraturan yang mewajibkan tenaga kerja di ketinggian menggunakan perangkat penahan jatuh perorangan untuk pengamanan kerja. Paragraf 4, perangkat penahan jatuh kolektif pasal 26. Tenaga kerja yang bekerja pada ketinggian wajib menggunakan alat pengaman jatuh untuk mencegah risiko kecelakaan kerja. Paragraf 5, perangkat penahan jatuh perorangan pasal 27. Perangkat penahan jatuh perorangan harus mampu menahan beban jatuh minimal 12 ton. Bagian ketiga, angkut pasal 28, angkut di atas A angkut permanen dan B angkut tidak permanen. Angkut harus mampu menahan beban minimal 12 kN dalam hal angkut lebih dari 1 titik harus mampu menahan bagian beban yang timbul. Pasal 29, angkut permanen harus diperiksa dan diuji secara berkala. Pasal 30, angkut tidak permanen bagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 1 huruf B dipakai pada pasal angkut permanen tidak tersedia dan harus diperiksa serta dipastikan barangnya. Pasal 31, pengusaha atau pengurus wajib menyediakan tenaga kerja A yang kompeten, B dan berwenang di bidang ketiga. Pasal 32, tenaga kerja yang kompeten adalah tenaga kerja yang memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan oleh pemerintah. Pasal 33, tenaga kerja yang berwenang harus memiliki lisensi K3 yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal. Pasal 34, ketentuan tenaga kerja bidang perancang, gondol dan pesawat angkut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Makna yang terkandung pada pasal 35 sampai 38 yaitu tenaga kerja yang bekerja di ketinggian harus memiliki kompetensi dan kewenangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bab 7, pengawasan. Pasal 39 dan 40 berisi tentang pengawasan ketenaga kerjaan yang dijalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 8, sanksi. Pada pasal 41 dikatakan bahwa pengusaha yang tidak memenuhi peraturan menteri akan dikenakan sanksi sesuai dengan perundang-undangan. 9, ketentuan peralihan. Pada pasal 42 disebutkan bahwa lisensi yang diterbitkan sebelum adanya peraturan menteri ini tetap dijalankan hingga akhir masa berlaku dan diperpanjang dengan mengikuti persyaratannya sebagaimana dituangkan dalam peraturan menteri. Lalu pada pasal 43 disebutkan bahwa SKKN di sektor ketenaga kerjaan bidang ketiga, subbidang